Halo, perkenalkan kami dari kelompok Rimar. Nama saya Muhammad Rizky, NRP 024 1184 00000111. Oke, nama saya Leonardo, NRP 024 184 0000095. Halo, nama saya Arbi Morusel dengan NRP 024 1184 00000103. Nama saya Muhammad Faza Muzaffar Rindra, NRP saya 024 118 40138. Next, Nuk. Berikut adalah isi PPT dari kami, yaitu dari kelompok kami akan menjelaskan pengertian, langkah-langkah dan tips untuk quicksort INSI, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh dari quicksort INSI. Apa sih pengertian quicksort itu? Quicksort adalah suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini juga disebut sebagai partition exchange sort. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak atau biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif. Next. Nah, algoritma quicksort mengurutkan data dengan sangat cepat. Namun, algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Nah, tadi udah dijelasin sama teman saya Dava tentang definisinya. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang langkah-langkah dan tips dalam quicksort ini sebelum kita masuk ke praktek penggunaan si quicksort ini. Next. Nah, yang pertama, langkah-langkah untuk algoritma quicksort ini, yang pertama, kita pilih satu elemen secara acak sebagai pivotnya. Yang kedua, kita pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot, dan elemen-elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Nah, langkah yang ketiga adalah lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Nah, berikutnya, next. Nah, ini ada tips-tips dalam pemilihan pivot. Yang pertama, pivot ada elemen pertama dan elemen terakhir atau elemen tengah tabel. Yang kedua, pivot dipilih secara acak dari satu elemen tabel. Yang ketiga, pivot adalah median tabel. Nah, yang pertama, yang pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel ini dapat digunakan jika tabel tersusun secara acak. Next. Dan yang kedua, pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Untuk yang tips yang kedua ini, dia tidak mengurangi kompleksitas waktunya dalam algoritma, jadi tetap membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pivot adalah elemen median tabel. Dengan metode ini, nantinya akan menghasilkan dua bagian tabel berukuran seimbang, di mana nanti membagi dua jumlah datanya dengan rumus n/2 di tiap elemennya. Yang kedua adalah kompleksitas waktunya lebih minimum. Namun kesulitannya adalah mencari median dari elemen tabel yang belum berurutan. Yang ketiga, masuk di kelebihan dan kekurangan dari quicksort. Lanjut. Jadi di algoritma quicksort ini, itu merupakan suatu program yang beroperasi dengan sangat cepat, tapi algoritma ini sangat kompleks dan diproses dengan cara yang rekursif. Dan metode ini sangat memungkinkan untuk memprogram algoritma yang lebih cepat untuk beberapa kasus khusus. Namun, untuk kasus secara umum, tidak ada yang lebih cepat secara programnya dibandingkan dengan quicksort ini. Tapi, suatu sistem mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma quicksort. Lanjut. Kelebihan quicksort. Jadi kelebihan pertamanya yaitu quicksort memiliki kompleksitas yang dapat dituliskan matematis menjadi O, N, log N, yaitu terbentuknya partisi dengan kondisi seimbang. Yang kedua yaitu algoritma ini sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman secara efisien. Yang ketiga, dalam prakteknya, quicksort ini adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan lainnya, seperti merge sort dan heap sort. Yang keempat, melakukan proses langsung pada input dengan sedikit tambahan memori.
Dan yang terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data, seperti angka dan karakter. Selanjutnya, kekurangan quicksort. Yang pertama yaitu sedikit kesalahan saja dalam penulisan programnya itu bisa menghasilkan output yang tidak beraturan ataupun tidak pernah mencapai output. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap jumlah data yang dimasukkan, yang dalam kasus kompleksitas worst case memiliki kompleksitas yang dapat ditulis secara matematis menjadi O(n²). Dan di sini contohnya adalah jika kita memasukkan jumlah data tabel yang sedikit, sedangkan algoritma quicksort ini merupakan algoritma yang kompleks. Jadi tidak sebanding dan menyebabkan sistem ini menjadi tidak efisien. Yang ketiga yaitu secara umum quicksort ini bersifat tidak stabil. Mengapa begitu? Karena quicksort ini mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Dalam hal inputnya ini bernilai sama. Yang keempat, pada penerapan secara rekursif, yaitu waktu suatu coding itu memanggil dirinya sendiri, bila terjadi kompleksitas yang levelnya itu worst case, dapat menghabiskan memori dari program itu sendiri. Hal ini karena quicksort ini membutuhkan memori yang sangat besar untuk running-nya. Yang kelima, algoritma quicksort ini memiliki tingkat efisiensi yang buruk jika dioperasikan pada tabel yang udah terurut atau terurutnya itu menurun. Seperti itu. Oke, yang terakhir di sini yaitu contoh dari pemrograman quicksort dalam bahasa C. Nah, seperti ini adalah contoh kode pemrograman dari quicksort, mulai dari pemrograman penginputan datanya, kemudian untuk outputnya gimana, kemudian proses tahap-tahapan quicksort dilakukan. Nah, seperti ini contoh input dan outputnya. Oke, kita mulai mencoba langsung pada web ID1. Nah, setelah ditunjukkan contoh pada di slide tadi, nah berikut kita coba melalui ID1-nya langsung. Pertama, nah berikut pada proses ini dari penginputan data, kemudian untuk sistem output hasil dari pemrograman nantinya. Kemudian pada proses ini dimulainya proses swap atau penukaran angka dari yang kecil di sebelah kiri pivot, kemudian yang besar di sebelah kanan pivot. Kemudian dimulai proses penukaran angka. Kemudian kita masukkan input. Nah, untuk input angka pertama yang dikeluarkan itulah jumlah suku angka yang akan kita urutkan. Jadi 8 ini nantinya kita akan mengurutkan 8 angka yang acak. Kita masukkan 8 angka yang acak seperti misalnya 22, 89, 61, 34, 56, 73, 10, kemudian 68. Oke, kita running. Oke, sini dari awal kan ini untuk angka awal buat jumlah dari angka yang akan kita urutkan. Seperti ini kita lihat dari angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Nah, ini kita lihat angka sudah acak setelah angka 8. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari 10, 22, 34, 56, 68, 23, 89, 91. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Presentasi dari kelompok Remar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.